Sumanto telah berkata kepada teman-temannya bahwa yang dimasaknya jadi sop itu adalah daging manusia. Namun teman-temannya tak percaya dan bilang Sumanto hanya bercanda. Mereka pun lanjut menikmati makanan tersebut. Itulah keterangan Sumanto saat diwawancarai. Dan tiba-tiba muncullah seekor tokek di dalam penjara itu. Dengan cekatan Sumanto menangkap tokek itu. Lalu dia pun izin untuk memakan tokek itu di depan mbak wartawan. Spontan wartawan itu pun mual. Lalu Sumanto melanjutkan ceritanya. Dia pun berkata semenjak makan mayat kemarin dia menjadi candu dan dia melihat kembali ada mayat di dalam kebun. Lalu dia membawa pulang mayat tersebut ke dalam rumah dan seperti biasa dia pun langsung memasak mayat tersebut menjadi sop lalu memakan dagingnya itu sendirian. Hal itu terus dilakukan Sumanto, bahkan bukan hanya mayat yang tergeletak, namun dia juga menggali dalam kubur. Dan saat ini dia punya kebiasaan baru, dia akan tidur bersama mayat yang sudah menjadi tulang. Hal itu dilakukannya karena percaya bahwa tidur bersama mayat membawa keberuntungan. Sungguh tersesat pemikirannya. Setelah malamnya memakan orang, siangnya Sumanto kembali beraktivitas normal. Saat dia mencangkul, dia melihat seekor ular. Tanpa ragu-ragu, dia menangkap ular itu dengan tangan kosong. Lalu setelah itu, kalian bisa tebak sendiri. Namanya kanibal, dia langsung memakan ular tersebut mentah-mentah. Warga pun terkejut melihatnya. Pada malam hari, warga sedang melakukan malam ketiga. Namun, Sumanto bukannya ikut pengajian, tapi membongkar makam mayat tersebut. Setiap ada orang mati di desa, dia selalu datang pada malam-malam berikutnya untuk menyantap daging mayat tersebut. Keesokannya Bambang datang untuk mengembala kambingnya. Dia tak sengaja menginjak kuburan dan ternyata kuburan itu telah kosong, hanya ada batu nisan di sana. Warga pun berbondong-bondong mendengar informasi kuburan anaknya yang baru dimakamkan sudah kosong. Mereka pun tak menyangka bahwa ada yang mencuri mayat tersebut. Siapa lagi kalau bukan Sumanto? Kini Sumanto diselimuti emosi, lalu dia mengarahkan parangnya yang panjang ke leher ibunya. Untungnya saat itu bapaknya berada dekat dengan mereka. Bapaknya pun turun dari panjat kelapa, lalu menghampiri Sumanto. Dia pun memohon kepada Sumanto agar jangan menyakiti ibunya, dan berkata, "Sadarlah Suman, sadar. Ini ibumu, kau tidak boleh begitu kepada ibumu. Sadar Suman." Saat itu Sumanto pun langsung terdiam. Dia merenungi perbuatannya yang telah tega kepada ibunya sendiri. Dan akhirnya dengan penyesalannya dia pun menangis. Sementara tetangga telah tahu apa yang dilakukan oleh Sumanto. Tak puas dengan ilmu kebal, Sumanto pun kembali berguru dan menuntut ilmu pesugihan. Dia dipertemukan dengan gurunya ini. Kita sebut saja guru Sumanto ini bernama Ki Joko. Ki Joko pun membawa Sumanto kepada ruang bawah tanah, di mana itu adalah tempat dia melakukan pesugihan. Di dalam ruangan itu terdapat banyak sekali tengkorak manusia. Sumanto yang penasaran mendekati satu persatu tengkorak itu. Dia pun memperhatikan dengan teliti tulang-tulang manusia itu. Lalu Ki Joko pun berkata kepada Sumanto. Ki Joko pun mengajak Sumanto untuk menjadi murid penerusnya. Kalau boleh tahu,